Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak ngaseng anak-anakku an Eloa barang sehat-sehat jaki si pamanakang. Syukur kiri kereng Allahu Ta'ala sabab masing nasar injiki an Eloa kesempatan siagang kesehatan asibun tulu ilalang pelajaran bahasa daerah Mangkasar. Apa kabar anak-anakku semua yang selalu ibu guru banggakan? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat melafalkan aksara lontara dengan benar. Yang kedua, anak-anakku dapat melafalkan dengan benar kosakata yang dilisan. Dan yang ketiga, anak-anakku dapat memahami makna kata yang dilisankan. Nah, minggu yang lalu anak-anakku sudah belajar bagaimana cara menulis huruf lontara dengan benar, yaitu dengan memperhatikan tebal tipis hurufnya. Nah, aksara lontara yang kita pelajari adalah aksara lontara Makassar yang berjumlah 19 yang dimulai dengan huruf K, Ganga, Pabama, Tadana, Cajanya, Yarala, Wasa'a, dan diakhiri dengan huruf H. Nah, huruf lontara mempunyai tanda bunyi yang mana titik di atas dibaca I, titik di bawah dibaca U, tanda di sebelah kanan dibaca O, dan tanda di sebelah kiri dibaca dengan huruf E. Nah, adapun contoh penulisan huruf lontara dengan tanda bacanya, anak-anakku bisa perhatikan. Huruf K, jika diberi titik di atas akan berbunyi Ki. Huruf K diberi titik di bawah dibaca Ku, huruf K diberi tanda di sebelah kiri dibaca Ke, dan huruf K di tanda sebelah kanannya dibaca Ko. Kemudian huruf G titik di atas dibaca Gi, huruf G titik di bawah dibaca Gu, huruf G diberi tanda di samping kiri dibaca G, dan huruf G dengan tanda di sebelah kanan dibaca huruf Go. Kemudian huruf Nga titik di atas dibaca Ngi, huruf Nga titik di bawah dibaca Ngu, huruf Nga dengan tanda di samping kiri dibaca Nge, dan huruf Nga tanda baca di samping kanan dibaca Ngo. Kemudian huruf Pa. Huruf Pa titik di atas dibaca Pi, huruf Pa titik di bawah dibaca Pu, huruf Pa tanda samping kiri dibaca P, huruf Pa tanda samping kanan dibaca Po. Kemudian huruf Ba. Huruf Ba titik di atas dibaca Bi, huruf Ba titik di bawah dibaca Bu, huruf Ba tanda samping kiri dibaca B, huruf Ba tanda samping kanan dibaca Bo. Begitu juga dengan huruf Ma. Huruf Ma titik di atas dibaca Mi, huruf Ma titik di bawah dibaca Mu, huruf Ma tanda samping kiri dibaca Me, huruf Ma tanda samping kanan dibaca Mo, dan seterusnya. Nah, di halaman 3 anak-anakku bisa melihat cara menuliskan kata dalam huruf lontara. Nah, untuk contoh huruf lontara yang pertama adalah huruf K. Penulisan kata kakak, kangkang, dan kakak yaitu huruf lontara K ditambah huruf lontara K. Jadi bacanya kakak, bisa juga dibaca dengan kangkang, bisa juga untuk penulisan kata kakak. Nah, karena dalam penulisan huruf lontara tidak ada huruf mati, kangkang tidak ada huruf eng-nya, penulisannya adalah kakak, yang artinya kakak, kakak, kangkang dengan penulisan kata kakak,
artinya garuk. Kemudian kakak, tulisannya juga adalah huruf K tambah huruf K. Meskipun bacanya kakak, tulisannya adalah kakak. Kakak artinya cabut. Kemudian huruf Ra, K tanda baca I, bacanya raki, yang artinya daki. Kemudian kata paku, tulisannya adalah huruf Pa tanda, kemudian tambah huruf K tanda baca U, titik di bawah. Sehingga bacanya adalah paku, yang artinya paku. Kemudian penulisan kata kebok, huruf K tanda baca E, huruf Ba tanda baca O, bacanya kebo, yang artinya putih. Nah, kemudian kata koko, kokok, dan kongkong, cara penulisannya dalam huruf lontara sama, K tanda baca O, K tanda baca O. Nah, koko bisa berarti kebun, kokok gigit, kongkong anjing. Nah, kemudian contoh penulisan dalam huruf lontara yang lain anak-anakku bisa lihat di halaman 4. Kata ga, penulisan lontaranya adalah huruf ga ditambah huruf ga. Gaga dibaca ga, artinya cantik. Kemudian kata gigi, huruf ga tanda baca I, ga tanda baca I. Gigi artinya gigi. Kemudian kata guru, huruf ga tanda baca U, ra tanda baca U, sehingga dibaca guru, artinya guru. Nah, kemudian kata bage, tulisan lontaranya huruf ba, kemudian ga tanda baca E. Bage artinya bagi. Kemudian kata golok, ga tanda baca U, O, la tanda baca O. Tulisannya golo, bacanya golok, artinya bola. Kemudian kata nganga, huruf nga tambah huruf nga. Nganga artinya buka. Kemudian kata angin, huruf A, kemudian huruf nga tanda baca I. Angi. Penulisan angin, tulisan lontaranya angi, artinya angin. Nah, kemudian kata mange, huruf ma, kemudian nga tanda baca E. Bacanya mange, artinya pergi. Kemudian kata songo, huruf sa tanda baca O, nga tanda baca O. Dibaca songo, artinya keringat. Nah, untuk penulisan huruf lontara dengan huruf yang berbeda, anak-anakku bisa melihat di buku cetak halaman 4 dan 5. Di situ banyak contoh penulisan huruf lontara. Anak-anakku bisa berlatih membaca di rumah. Contoh penulisan huruf lontara dari halaman 4, 5, 6, 7, halaman 8, halaman 9, dan di halaman 10 ada latihan Papaka biasa 2 ya, karena minggu lalu kita sudah menulis latihan 1, menulis huruf lontara dengan benar. Nah, kemudian di tugas kedua hari ini atau Papaka biasa 2 ada di halaman 10. Salinlah atau tulislah kembali kosakata di bawah ini. Tulislah huruf lontara dengan benar, perhatikan tebal tipisnya, kemudian Latin dan artinya ditulis dengan tulisan indah atau tulisan tegak bersambung. Nah, yang pertama tulisan lontaranya kapala. Kapala artinya tebal. Kemudian yang kedua kata kabili. Kabili atau cubit. Kemudian kata bebasak. Bebasa artinya bebas. Kemudian kata pakrasangang. Tulisannya huruf pa, huruf ba.
Pak barasa, huruf pa, huruf ba, kemudian huruf ra, huruf sa. Pak barasa artinya sapu. Kemudian kata ba dili, huruf ba, huruf da tanda baca i, huruf la tanda baca i. Ba dili artinya bedil atau senjata. Nah, kemudian kata lammoro, huruf la, huruf ma tanda baca o, huruf ra tanda baca o. Lammoro artinya murah. Kemudian kata pak risi, huruf pa, huruf ra tanda baca i, sa tanda baca i. Pak risi artinya sakit. Kemudian kata sagan 7, huruf sa, huruf ga, saga, tu tanda ta tanda baca u, ja tanda baca u. Saga 7, sagan 7 artinya 8. Kemudian kata salapang, huruf sa, huruf la, huruf pa, salapa, bacaannya salapang artinya 9. Kemudian kata sampulo, huruf sa, pa tanda baca u, la tanda baca o, sapulo. Nah, meskipun tulisan lontarannya sapulo, bacaan latinnya tetap sampulo yang artinya 10. Nah, anak-anakku semua silahkan berlatih di rumah, menulis huruf lontar dengan benar dan tulisan tegak bersambung di halaman 10, latin dan artinya ditulis dalam tulisan tegak bersambung. Nah, baiklah anak-anakku semua, materi kita sampai di sini. Mari bersama-sama kita cegah penyebaran virus corona dengan cara jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan serta patuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anakku semua, selamat belajar dan tetap semangat. Sampai bertemu di materi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.